Bagaimana cara Pak D menerapkan keadilan dalam memperlakukan setiap anak di dalam keluarga? Memperlakukan keadilan kepada anak dalam keluarga. Perhatikan anak, adil itu menurut kebutuhan, bukan sama dengan arti adil dan sama rata. Dalam keluarga itu ada yang besar, ada yang kecil. Jadi keadilan bagi orang tua itu adalah mana yang butuhnya lebih besar ya dikasih lebih besar, kalau seandainya masih butuh kecil ya kita kasih kecil. Itulah keadilan dalam keluarga. Yang kedua nih Pak D, mengapa penting bagi orang tua untuk bersikap adil terhadap semua anak tanpa membeda-bedakan? Ya jelas, kalau untuk keadilan untuk anak dan tidak membeda-bedakan itu, pertama dampak psikologis pada anak. Dampak psikologisnya apa? Kalau seandainya anak ada yang diperhatikan pasti otomatis manja. Yang kedua, kalau anak yang diabaikan atau diacuhkan itu mentalnya bisa terganggu dalam misalkan berteman, itu di apa di sekolah bisa terganggu, dia hubungannya dia dengan guru bisa terganggu. Maka kita perlu bersikap adil dalam bersikap di dalam rumah tangga. Ya, Terakhir yang ini, ketiga, apa dampak yang terjadi pada anak jika orang tua tidak bersikap adil dalam keluarga? dampaknya kalau tidak bersikap adil itu ya itu tadi sudah saya sebutkan, mental anak bisa terganggu, kekacauan dalam rumah tangga, dalam keluarga. Nanti besoknya kalau seandainya anak kita sudah besar, eh, kita bisa juga diabaikan sama anak yang waktu mudanya atau waktu kecilnya kita aplikasi. Itu mungkin jawabannya. Bagaimana cara Bude menerapkan keadilan dalam memperlakukan setiap anak di dalam keluarga? Ya, kita bisa memperlakukan anak itu dengan memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak. Mengapa penting bagi orang tua untuk bersikap adil terhadap semua anak tanpa membeda-bedakan? Ya, karena kita harus adil terhadap anak karena untuk menjaga keharmonisan dan perhatian kepada anak itu. Apa dampak yang terjadi pada anak jika orang tua tidak bersikap adil dalam keluarga? Dampaknya anak bisa menjadi iri, minder, dan kurang percaya diri. Bagaimana cara Bapak memberikan contoh sikap adil dalam kehidupan sehari-hari terhadap anak? Bagaimana anak besar dalam mengajarkan sikap adil kepada anak? Menurut Bapak, seberapa penting itu sikap adil?
Siang Bu, saya izin meminta waktu Ibu untuk mengerjakan tugas sementara dari Ibu. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana cara Ibu memberikan contoh sikap adil dalam kehidupan sehari-hari terhadap anak? Memberikan contoh adil kepada anak kan seimbang sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi kalau misal anak ini dari segi eh, makan, jadi kan porsi makan itu pasti berbeda. Nah, jadi kalau dari porsi makan anak makan itu pasti berbeda, kecil sama besar itu porsi makan berbeda. Kemudian kalau misal anak sudah sekolah, porsi jajan juga berbeda ya. Jadi ngajarinnya kalau misal anak SD, porsi jajannya dengan anak TK itu berbeda porsinya abang sama adiknya berbeda. Nah, kemudian kalau masalah bermain itu misalnya bermain berarti harus bergiliran. Biasakan antri, jangan berebut. Kita sudah mengajarkan konsep adil kepada anak. Kemudian antri bergilir, kemudian untuk melakukan adiknya itu konsep dasar yang diajarkan ke anak ini. Pertanyaan kedua Bu, apa tantangan terbesar dalam mengajarkan sikap adil kepada anak? Tantangan terbesar itu kan anak-anak sekarang itu berbeda dengan anak-anak dulu. Jadi tantangannya kalau itu ini kan mungkin sebagian kerja di sini, jadi waktu tantangannya. Jadi kalau ada waktu pulang di rumah ya gunakan sebaik mungkin untuk bersama mereka. Kemudian menciptakan momen yang memang mengalahkan konsep-konsep adil seperti misal makan bersama menunjukkan porsinya ini bagian abang, ini bagian adik, kemudian mulai dari permainan, kalau kadang ngajak keluar, kalau main di playground kan banyak anak-anak ya, jadi antri wajib sabar, nunggu giliran, pakai mainan yang lain juga sabar, tidak harus sepenuhnya itu dia yang pakai. Yang terakhir Bu, menurut Ibu seberapa penting itu sikap adil? Penting sekali, sikap adil itu penting sekali, makanya perlu ditanamkan sejak di keluarga dari anak, karena kalau sikap adil sudah tertanam mulai dari dia menghargai, tanggung jawab, sikap antri, sabar dan sebagainya, besok kalau dia udah mulai bersekolah, artinya kalau misal masa-masa SMA kayak kalian seperti ini, sikap tinggal rasanya sama kawannya, kemudian menghargai kawannya itu udah tercipta, itu udah terbentuk gitu. Jadi mereka udah paham kapan harus melakukan adilnya bersama kawan-kawannya, kemudian bersama dengan yang lebih kecil darinya, kemudian sama orang yang lebih dewasa. Sekian pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Bagaimana cara Bu menerapkan keadilan dalam melakukan setiap anak dalam keluarga? Saya keadilan terhadap anak itu memberi hak anak sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, mengapa penting bagi orang tua untuk bersikap adil terhadap semua anak tanpa beda-bedakan? Yang terpenuhi semua haknya anak. Yang terakhir, apa dampak yang terjadi pada anak jika orang tua tidak bersikap adil dalam keluarga? Saya menimbulkan kecemburuan sosial dan saya ini kemusuhan. Bagaimana cara Bapak memberikan contoh sikap adil dalam kehidupan sehari-hari terhadap anak-anak? Sikap adil yang diberikan oleh orang tua itu biasanya kita berikan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan porsi. Adil dalam arti di sini contoh simpel. Ketika seorang anak ada 2 laki, yang satu usianya sudah besar, yang satu masih kecil. Dalam hal kecil gotong royong, bagaimana kita memperlakukan adil? Tidak mungkin orang yang kecil itu kita kasih beban atau kita suruh mengangkat beban yang ada. Artinya misalnya ada beban itu 100 kilo, nggak mungkin dibagi 2, 50-50. Mungkin yang satu kuat karena badannya besar, yang satu kuat. Nah, sikap adilnya bagaimana? Ya minimal itu dikurangi. Jadi inti dari keadilan di sini kita harus bisa memberikan kejujuran bahwasanya anak ini mampuannya segini. Jadi kita hilangkan diskriminasi. Jadi keadilan itu meniadakan diskriminasi. Kita tidak membeda-bedakan.
porsi adil secara timbangan boleh ukurannya sama, takarannya sama, tapi dalam memperlakukan itu tidak sama sesuai dengan porsi kemampuan. Itu yang untuk apa adil. Apalagi Yang kedua yaitu apa tantangan terbesar dalam mengajarkan sikap adil kepada anak-anak? tantangan terbesar di sini ketika kita memperlakukan adil, biasanya tidak semua orang bisa menerima. Iya, saya yakin. Misalnya nih, ya maunya dia yang susah untuk. Jadi tantangan terbesar ini adalah bagaimana menanamkan kejujuran. Misalnya nih, kamu dapat uang 10.000, nggak tahu siapa yang pemiliknya, udah sama sini nggak ada. Atau ada 2 orang kamu dibagi 2 nggak maunya kamu yang lebih besar. Nah itu kan tidak adil. Jadi rasa kejujuran di sini kalau kita sudah punya rasa kejujuran, oke, orang nggak punya, dan kita bagi. Itu kan rasa kejujurannya ada. Keadilan di situ bisa seperti itu. Tapi kalau memperlakukan tetap sesuai dengan porsi. Oke, ada lagi. Ketiga yaitu menurut Bapak seberapa penting itu sikap adil? Bagaimana keadilan itu dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Tanpa adanya keadilan, saya yakin keharmonisan tidak akan terwujud dalam kehidupan kita. Contoh, kita sedang memperlakukan seseorang kantor aja. Yang satu lapor ditanggapi tentang dia saudara, yang satu lapor nggak ditanggapi karena dia bukan saudara. Itu sudah memperlakukan tidak adil. Berarti ada diskriminasi. Itu kuncinya tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap siapapun, maka keadilan itu akan terwujud. Makanya keadilan itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita supaya kehidupan kita ada berjalan dengan baik, normal, harmonis, dan terwujud apa yang diinginkan oleh masyarakat. Oke. Selamat siang Pak De. Selamat siang. Di sini saya ingin mengajak Pak De untuk membantu saya mengerjakan tugas wawancara. Oh ya. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana cara Bapak memberikan contoh sikap adil dalam kehidupan sehari-hari terhadap anak-anak? Nah, untuk memberikan contoh sikap adil terhadap anak, yaitu kita harus memang memberikan sikap kita, menunjukkan sikap kita supaya anak tersebut percaya bahwa kita itu bersikap adil terhadap anak tersebut. Nah, contohnya misalnya sikap tersebut terhadap anak kita jangan sampai berat sebelah ataupun pilih kasih. Nah, begitu saja. Yang kedua Pak, apa tantangan terbesar dalam mengajarkan sikap adil kepada anak? Untuk tantangan terbesar untuk sikap adil yaitu masalah kepercayaan. Jadi kalau anak tersebut tidak percaya pada orang tuanya, bagaimana anak tersebut merasa adil? Kan begitu. Jadi untuk menepis tantangan tersebut, yaitu kita harus menunjukkan sebagai orang tua itu menunjukkan sikap orang tua itu kepada anak. Jangan sampai anak tersebut melihat sikap kita terhadap anak yang lain itu ada kejenjangan ataupun perselisihan, istilahnya itu ada yang lebih disayang, ada yang lebih dikucilkan, itu jangan sampai. Nah, disitulah tantangannya, itu kita harus bisa menjaga perasaan kedua anak tersebut. Yang terakhir Pak, menurut Bapak seberapa penting itu sikap adil? Kalau masalah pentingnya masalah keadilan itu bagi orang tua ataupun bagi anak, semua anak itu sangat penting sekali masalah keadilan. Karena apa? Karena keadilan itu adalah kunci dari kenyamanan dan kedamaian. Jadi kalau anak itu sudah merasa orang tuanya itu adil kepada semua anak, asal itu dengan saudara-saudaranya, dengan otomatis anak tersebut sudah percaya bahwa orang tuanya adil. Nah, timbullah kedamaian, timbullah kepercayaan yang hakiki. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Yang pertama,
Bagaimana cara Pak D menerapkan keadilan dalam perlakukan setiap anak di dalam keluarga? Keadilan bagaimana kita harus kasih sayang yang seimbang kepada semua anak kita, maupun anak yang pertama, anak kedua ataupun anak ketiga. Jadi kita harus seimbang kasih sayang, jangan membeda-bedakan. Yang kedua, mengapa penting bagi orang tua untuk bersikap adil terhadap semua anak tanpa membeda-bedakan? Ya, karena itu penting bagi anak, karena nanti kalau kita bedakan, nanti anak dari sini satu dan anak lainnya akan merasa tidak seharmonis dan sebagainya. Terakhir, apa dampak yang terjadi pada anak jika orang tua tidak bersikap adil dalam keluarga? Dampaknya anak nanti akan terganggu mentalnya,